Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Fernanda Putu Fatanza dari kelas 93 nomor absen 11. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran PKN yaitu bab 6. Bela negara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Makna bela negara dalam pasal 27 ayat 3 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dijelaskan bahwa setiap negara berhak untuk memiliki hak dan kewajiban dalam upaya pembelaan negara. Selanjutnya ditegaskan dalam pasal 9 ayat 1 UU nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Peraturan perundang-undangan yang mengatur bela negara. UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 27 ayat 3 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 30 ayat 1 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat 2 yang berbunyi, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat. Pasal 30 ayat 3 yang berbunyi, Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Pasal 30 ayat 4 yang berbunyi, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan ketertiban masyarakat. Pasal 30 ayat 5 yang berbunyi, susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan Republik Indonesia. Ketetapan MPR RI nomor 4 MPR 2002 tentang pemisahan TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. TNI dan Polri secara kelembangan berpisah dengan peran dan fungsi masing-masing. Di antaranya sebagai berikut. TNI adalah alat negara yang berperan dalam keamanan negara. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berperan sebagai alat yang dalam memelihara keamanan. Dalam hal terdapat kaitan kegiatan pertahanan dan kegiatan keamanan TNI yang Republik Indonesia harus bekerja sama dan saling membantu. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasionalisme Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1909 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 68 yang menyatakan bahwa setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang menyatakan bahwa pertahanan menjadi salah satu bidang yang tidak diotonomikan kepada pemerintah daerah. Perjuangan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perjuangan fisik mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Insiden bendera di Surabaya, pertempuran 5 hari di Semarang, pertempuran Surabaya tanggal 10 November 1945, pertempuran Ambarawa, pertempuran Medan Area, Bandung Lautan Api, pertempuran Margarane, perlawanan terhadap agresi militer Belanda, dan perang gerilya. Perjuangan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui jalur diplomasi. Perjuangan melalui jalur diplomasi ini dilakukan melalui berbagai perundingan terutama dengan Belanda. Berikut ini beberapa perundingan yang dilakukan oleh Indonesia dengan Belanda pada masa Revolusi Kemerdekaan: Perundingan Linggarjati, Perundingan Renville, Perundingan Rambouillet, dan Konferensi Meja Bundar. Ancaman terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bentuk ancaman terdapat bangsa Indonesia dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ancaman
dari luar, yaitu segala ancaman terhadap ketahanan nasional yang berasal dari luar. Ancaman dari dalam, yaitu segala ancaman terhadap ketahanan nasional yang berasal dari dalam negeri. Berdasarkan bentuk ancaman, ancaman militer. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisir yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara. Bentuk ancaman militer dapat dibagi menjadi berikut: agresi, pelanggaran wilayah, spionase, sabotase, aksi teror bersenjata, pemberontakan bersenjata, perang saudara. Ancaman non-militer tidak bersifat fisik atau bentuknya tidak terlihat seperti ancaman militer. Bentuk ancaman non-militer antara lain ancaman berdimensi ideologi, ancaman berdimensi politik, ancaman berdimensi ekonomi. Ancaman berdimensi ekonomi terbagi menjadi dua, yaitu ancaman dari internal, ancaman dari eksternal, ancaman terhadap sosial budaya, ancaman terhadap pertahanan dan keamanan. Semangat dan komitmen persatuan dan kesatuan Republik Indonesia dapat mempertahankan kemerdekaan. Semangat kebangsaan merupakan daya dorong dan motivasi yang berperan kuat dalam tahan memperjuangkan, mengisi dan mempertahankan kemerdekaan dengan membangun di segala bidang. Makna nasionalisme dan patriotisme. Makna nasionalisme dalam kehidupan sehari-hari adalah bersuka cita ketika para atlet Indonesia berhasil mempersembahkan medali emas, tersinggung ketika melihat bendera merah putih dibakar oleh para demonstran, kecewa ketika kebelasan nasional Indonesia dikalahkan oleh kebelasan negara lain, bangga ketika mendengar para pelajar dari negara kita merebut juara dunia. Makna patriotisme merupakan sikap sudi mengorbankan segala-segalanya untuk kejayaan tanah air, bangsa dan negara. Adapun ciri-cirinya sebagai berikut: cinta tanah air, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, menempatkan persatuan, kesatuan, serta keselamatan bangsa dan negara, tidak kenal menyerah, dan berjiwa pembahu. Berperilaku nasionalisme dan patriotik dalam mengisi dan mempertahankan kemerdekaan RI. Berikut ini contoh-contoh perilaku yang menampilkan nilai-nilai patriotisme dalam kehidupan keluarga, yaitu menonton film perjuangan yang diputar di televisi, membaca buku-buku yang berjudul perjuangan. Dalam kehidupan sekolah, yaitu melaksanakan upacara di lingkungan sekolah, menghayati dan memahami makna lagu-lagu perjuangan. Dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu mengamalkan sikap kesetiakawanan nasional di lingkungan sekitar, memelihara kerukunan dengan sesama warga masyarakat. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kita dapat mewujudkan nilai-nilai patriotisme dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial budaya, dan hankam. Sekian penjelasan dari saya. Maaf jika ada salah kata. Om Santi 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 Om.